Shalom, selamat pagi teman-teman. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk beribadah pada IHMPT hari ini. Sebelumnya, mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan Mars PT. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengajak teman-teman untuk menenangkan hati dan pikiran. Kita mempersiapkan diri dengan kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan dengan lagu pembukaan dari Gita Bakti 164 ayat 1 dan 2. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, sertai kami ya Bapa agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, agar yang hamba sampaikan itu hanya berasal daripada-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, sertai kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, agar yang hamba sampaikan itu hanya berasal daripada-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-12. Amsal 23, ayat ke-12. Kalau semuanya sudah dibuka Alkitabnya, Kalaras akan bacakan, beginilah firman Tuhan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Kitab Amsal yang pada pasalnya yang ini itu ditulis oleh Raja Salomo. Semua tahu ya, Raja Salomo, raja yang sangat terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan bisa dibilang mungkin tidak ada yang bisa menandingi bijaknya Raja Salomo dan betapa hikmatnya Raja Salomo. Nah, kenapa Raja Salomo begitu sangat berhikmat? Itu kalau misalnya kita boleh buka kembali sama-sama Alkitabnya, itu ada di 2 Tawarikh 1. 2 Tawarikh 1 ayatnya yang ke-7. Saat itu Tuhan bertanya, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi saat itu Tuhan yang nanya nih sama Salomo, Salomo kamu mau apa gitu. Nah di ayatnya yang ke 10, di situ jawaban Salomo, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya ketika Tuhan nanya nih, kamu mau apa? Dan Tuhan bisa kasih apa aja buat Salomo saat itu, tapi Salomo itu tidak meminta kekayaan, atau dia tidak meminta harta benda, atau kepintaran, sebagai dia saat itu seorang raja gitu. Apa ya yang aku butuhkan untuk menjadi seorang raja dan pemimpin bangsa sebesar ini? Di situ Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi itu berarti Raja Salomo sangat mengerti betul dan sangat sadar betapa pentingnya hikmat dalam kehidupan Salomo dan juga dalam kehidupan kita saat ini. Nah, Salomo itu dalam kesehariannya itu dia juga selalu melibatkan Allah dalam kesehariannya, dalam hari-harinya memimpin bangsa Israel, dan dia juga selalu ingin mencari tahu kehendak Allah dalam hidupnya gitu. Saya sebagai raja, saya harus seperti apa? Bagaimana saya memimpin bangsa sebesar ini ya Tuhan? Dia sadar dia tidak mampu, oleh karena itu dia meminta kepada Tuhan melalui hikmat yang tadi dia sudah minta kepada Tuhan. Nah, tujuan kitab Amsal ini yang barusan kita baca, teman-teman, itu tujuannya adalah memberi hikmat dan pengertian, juga mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi kalau kita baca kitab Amsal, satu kitab Amsal ini itu begitu banyak nasihat-nasihat mengenai kejujuran, mengenai hal-hal baik lainnya, mengenai keadilan, kebenaran. Nah, itu semua ada di sini. Nah, hikmat itu sendiri itu bukan mengenai kepandaian atau ilmu pengetahuan gitu. Jadi hikmat itu bukan pintar ya, bukan pintar secara
prestasi gitu di sekolah, prestasi akademik. Kalau ranking 1 terus, kalau 5 besar terus, 10 besar terus, itu artinya aku berhikmat gitu. Bukan. Jadi hikmat itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan gitu, atau kepandaian, kepintaran gitu. Itu bukan hikmat. Hikmat di sini kalau kita baca baik-baik, maksud dari Salomo dalam kitab Amsal yang ingin dia sampaikan adalah hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu adalah kita mau bergaul erat dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan lebih dekat. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa yang Tuhan mau dalam hidup Kalaras, apa yang Tuhan mau dalam hidup teman-teman sekalian, menjadi seorang yang bagaimana dan membawa dampak seperti apa dalam kehidupan kita di sekeliling kita gitu. Jadi kita berhikmat itu kita mengenal Allah, kita mentaati perintahnya. Gimana caranya? Sudah pasti dengan berdoa, sudah pasti dengan cara membaca Alkitab. Kalau kita mau mengenal Allah tapi kita nggak pernah berdoa, jarang berdoa, kita tidak pernah ngobrol sama Tuhan, kita tidak pernah melakukan bincang-bincang sama Tuhan, kita tidak pernah membuka Alkitab. Alkitab ini semua ada di sini, kehendak Tuhan, maunya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kita, apa yang Tuhan tidak inginkan dari kita, semuanya ada di sini. Jadi gimana kita mau kenal seseorang, kenal Tuhan, sudah pasti dengan kita mendekatkan diri sama Tuhan. Gimana caranya kita mendekatkan diri? Dengan kita berdoa, dengan kita baca Alkitab. Sama dengan kita mau kenalan sama orang nih, orang baru, atau lebih kenal sama seseorang. Udah pasti kita yang inisiatif untuk mengenalkan diri sama dia. Entah kita minta nomor handphonenya, entah kita ngobrol lebih intensif. Begitu juga dengan kita sama Tuhan. Gimana ya, aku mau jadi apa ya, aku mau seperti Tuhan tuh mau aku bagaimana ya dalam hidup ini. Ya berarti kita harus bergaul erat dengan Tuhan, kita harus bergaul dekat dengan Tuhan gitu teman-teman. Nah itu semua hikmat itu seperti yang tadi Kak Laras bilang, itu bukan sesuatu tentang kepintaran gitu. Jadi mau kita punya ilmu sebesar apapun, sepintar apapun, kita mau tahu banyak hal di dunia ini, tapi kalau tidak didasari oleh hikmat itu tidak ada apa-apanya, itu gak berharga, gak berarti gitu. Karena nanti kita misalnya kita punya ilmu pengetahuan yang lebih, kalau misalnya kita tidak berhikmat, itu bisa kita lakukan hal-hal yang di luar maunya Tuhan, malah kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita punya prestasi yang baik, kita punya otak yang encer, manfaatkanlah itu untuk hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi anak-anak terang yang menggunakan kepintaran kita, kecerdasan kita, otak kita untuk berkarya buat orang lain, bukan untuk hal-hal yang buruk, bukan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi gitu teman-teman, minggu ini kita belajar tentang hikmat, kita belajar tentang takut akan Tuhan. Kita mau belajar seperti Salomo yang terus berhikmat, terus mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita berdoa, berbicara kepada Tuhan, dan juga kita baca firman-Nya setiap hari untuk mengerti apa hal yang baik, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak suka gitu. Gitu aja teman-teman. Selamat memasuki minggu yang baru. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai teman-teman dalam sekolahnya yang secara online. Tetap semangat terus, pergunakanlah ilmu kalian disertai dengan hikmat dari Tuhan, agar itu semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena sekalipun masa pandemi belum berakhir, Tuhan masih mengizinkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah pemerintah negara kami dalam memimpin negara kami. Berkati juga seluruh masyarakat dengan menghadapi keadaan ekonomi dan bencana alam di tanah air. Ya Bapa, kami berdoa agar masa pandemi ini bisa segera berakhir. Berkatilah supaya kami semua bisa tetap sehat, dan juga berkatilah dokter dan tenaga medis yang membantu merawat mereka yang terkena virus COVID-19 agar boleh sembuh. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GPIB Cinere Depok, dimanapun mereka berada saat ini. Ya sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang bersuka cita karena berulang tahun, Tuhan melimpahkan berkat kepada mereka. Tuhan berkati juga mereka yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini maka kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 3. Teman-teman, mari kita mendoakan persembahan yang telah terkumpul. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami bisa memberikan persembahan pada ibadah hari ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini, kiranya berguna bagi pelayanan di gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri IHMPT pada pagi hari ini.
Biarlah sebagai anak-anak Tuhan kita dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Ikutikan saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh membimbing kami sepanjang kami beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah yang boleh kami jalan ini Tuhan, dan kami telah mendengar sebagian firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami dapat terus menggali, dan kami dapat terus mencari tahu, kami dapat terus belajar mengenai firman-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kiranya saat kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, Kau membimbing kami sehingga dimanapun kami beraktivitas, kami dapat menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan teman-teman terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.